Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati dan muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center yang berbahagia, para pendengar Radio Republik Indonesia yang disiarkan melalui Pro 1 RRI Mataram, kemudian dilanjutkan oleh para takmir, para merbot yang selalu setia, Masya Allah. Saya ingin menyapa mereka karena kemarin juga ada yang langsung nelpon selesai kajian. Ada Pak Mustaqim di Mantang, di Kopang. Ada lagi jamaah yang ketemu kemarin di masjid itu, tadi saya dengar suara, jadi saya sapa mereka semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman Islam, diberikan kesehatan lahir batin, sehingga terus mengikuti kajian ilmu dimanapun majelis ilmu itu berada. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, dan semua pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita yang hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini melanjutkan kajian surat Al-Isra ayat yang ke-76. Sebagaimana biasa, rahmat Allah, sebelum kita mulai kajian, maka saya akan membacakan satu ayat yang akan kita kaji. Mudah-mudahan dengan bacaan ini kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idhan la yalbasuna khilafaka illa qalila sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wa la tajidu li sunnatina tahwila. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini masih erat kaitannya dengan kajian yang kemarin. Ini pas karena tiang yang mengisi lagi, maka biasanya tiang akan bertanya, lulus apa enggak nih murid-muridnya ini? Bu, masih ingat kajian kita kemarin? Supaya kita tidak lanjut, tahu-tahu bingung semua kemana arahnya. Saya nggak mau nanya ibu-ibu karena dia masih katanya masih ingat sekali. Saya mau nanya bapak-bapak. Kalau ibu-ibu saya yakin baru tahu ada pengajian, ditanya kayak kuliah saja. Ya biar jelas. Jangan-jangan kemarin itu nggak dengar. Nah kemarin saya bicara tentang apa? Kita bicara tentang apa kemarin? Nah ini game pada selaku dia melulus wah, dia punya naik kelas ngone-ngone ini sih.
Wakil saja satu supaya selamat ini. Sawi apa mau bicaraan? Mana Ustaz Mustaqim? Apa pembahasan kita kemarin itu? Ibu-ibu dah. Ya. Ya, Masya Allah, untung ada ibu-ibu, Masya Allah. Ini pentingnya ibu-ibu. Masya Allah, kepacu-pacu nunduk-nunduk bukaran dengan yang ngendeng. Ingat, hamba Allah, saya pikir belum 24 jam kita di sini. Kemarin kita berbicara tentang tipu daya orang-orang kafir Quraisy kepada baginda Nabi. Sampai tiang menjelaskan 3 asbabun nuzul. Mereka berusaha mencari, kalau istilah kemarin kita itu win-win solution. Ingat nggak win-win solution? Sampai-sampai mereka itu minta kepada baginda Nabi SAW, udah ikut ya Rasul, kami ibadah supaya kami ikut. Ya Rasul, besok kalau anda tidak mengusap-usap Lata wal Uzza, gak boleh lagi usap apa? Usap apa? Usap apa? Hajar Aswad. Oh, tentu pada pacu pacu sambil berdengar. Jadi segala macam cara dilakukan oleh kafir Quraisy supaya baginda Nabi SAW ikut kepada mereka, membenarkan syariat mereka, tata cara ibadah mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur baginda Nabi SAW dalam hal-hal tertentu. Di saat beliau ingin mengikuti tata cara orang-orang kafir, beliau ditegur. Contohnya tadi, di saat beliau sering mengusap Hajar Aswad, maka orang-orang kafir mengatakan, Nabi Muhammad, sesekali usap dong, kami punya patung, supaya saya izinkan anda mengusap Hajar Aswad terus. Rasul bilang apa? Oh iya ya, masa sekedar ngusap-ngusap saja nggak boleh? Allah juga tahu hati saya. Maka Allah menurunkan ayat yang sebelum ini. Ini, ingat pembahasan saya kemarin, toleransi jangan kebablasan. Jadi dalam urusan ubudiyah, dalam urusan ibadah, kita tidak boleh toleran. Kenapa? Karena baginda Nabi sebagai teladan, baginda Nabi sebagai seorang tokoh, bila mana melakukan dosa, maka dosanya 2 kali lipat. Ingat, kalau orang biasa melakukan maksiat, maka dosanya ya biasa. Tetapi kalau orang luar biasa, orang yang punya kehormatan, orang yang punya keilmuan, apakah punya kekuasaan juga, maka mereka yang penguasa atau orang yang alim, bila mana melakukan satu kesalahan, maka Allah akan melipat gandakan nilai dosa atau nilai pahala bila mana mereka melakukan kebajikan. Maka hormat Allah, ayat yang ke-76 ini masih membahas tentang segala tipu daya tata cara orang-orang kafir Quraisy supaya baginda Nabi tidak nyaman di dalam dakwahnya. Termasuk di sini hati Allah. Apa kata Allah SWT? Wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Dan hampir saja orang-orang kafir Quraisy itu membuat baginda Nabi itu sampai resah, sampai gelisah, sampai tidak nyaman tinggal di Mekah. Bayangkan, orang kalau sudah tidak suka dengan orang, kan dia akan melakukan segala bentuk persekusi, perlakuan-perlakuan, tipu daya, eksekusi, macam-macam, supaya orang tidak betah di situ. Pernah nggak terjadi dalam kehidupan kita?
Biasanya kalau kita tidak disukai misalnya, atau ada orang yang mohon maaf punya kepentingan dengan daerah itu, kan seringkali kita mendengar itu, ini misalnya kawasan-kawasan tertentu, ya seringkali kita dengar pembakaran terjadi atau mall terbakar, kan begitu? Kenapa? Karena ada niat di balik itu. Ada orang motivasinya karena takut bayar pajak, atau mungkin karena mau menghilangkan utangnya dan lain sebagainya. Pernah nggak mendengar itu? Oh, terbakar. Kok nggak pernah ada apa-apa, ketahu-tahu terbakar. Konon dalam konteks hutang piutang perbankan itu katanya kalau terjadi begitu kan hangus, habis, nggak bayar lagi. Inilah cara, maksud saya. Jadi orang bisa melakukan segala macam cara untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga, karena mereka tidak menyukai baginda Nabi tinggal di Mekah, maka segala cara bagaimana Rasul itu supaya tidak betah di Mekah. Paham? Kembali momot. Paham? Yau. Dia paham terduk apa je kena. Dia malu ayat dia nyampah. Yau siri-sirian ngoleh-ngoleh. Lamun dia paham boleh dengar. Ada samalah. Mereka hampir saja melakukan segala macam cara supaya Anda tidak betah tinggal di Mekah. Tetapi subhanallah, Allah berkehendak lain, Bapak Ibu. Walaupun mereka mau mengusir, mereka mungkin memprovokasi, memfitnah, bahkan mungkin melakukan intimidasi, sampai-sampai embargo dan lain sebagainya, Rasul tetap bertahan di Mekah. Lihat, kenapa? Itu kuasa Allah. Kecuali baginda Nabi itu keluar karena memang perintah Allah untuk berhijrah. Ingat, memang di situ ada latar belakang yang menjadikan beliau hijrah. Tetapi segala daya, segala upaya yang dilakukan oleh kafir Quraisy supaya baginda Nabi tidak betah tinggal di Mekah, supaya beliau keluar. Apa tujuannya kalau baginda Nabi keluar? Jelas, tidak ada yang merongrong keyakinan mereka. Kalau baginda Nabi kan selama ini melakukan dakwah di Mekah, maka budaya-budaya lama, kepercayaan-kepercayaan dia yang selama ini paganisme dan lain sebagainya, itu kan oleh Islam harus dihilangkan. Maka mereka sendiri tidak nyaman, maka berusaha melakukan segala macam cara supaya baginda Nabi itu keluar dari bumi Mekah. Sampailah baginda Nabi itu diperintahkan hijrah, keluar beliau. Hadirin Allah, ketahuilah bahwasanya tempat yang paling mulia di muka bumi ini adalah Mekah, dan tempat yang paling dicintai oleh baginda Nabi dan tentunya dicintai oleh Allah itu adalah Mekah. Makanya baginda Nabi SAW begitu mau keluar dari Mekah, karena tadi terusik, diusir dan lain sebagainya, dan itu setelah itu perintah Allah SWT datang, beliau sambil berdiri dan berdoa di tempat yang agak tinggi mengatakan apa? Wallahi innaki la uhibbul ard ilallah. Sesungguhnya engkau wahai Mekah merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini. Wa inni la uhibbul ard, dan ini adalah tempat yang paling aku suka, yang paling aku sayangi. Laula anni ukhrijtu mink ma kharajt, kalau saya tidak diusir, kalau saya tidak dikeluarkan darimu, saya tidak akan pernah keluar dari Mekah ini, kata Rasulullah SAW. Apa makna hadis ini, kata Allah? Ini adalah isyarat nasionalisme itu menjadi penting. Kita tarik sedikit dalam konteks kemerdekaan, maksud saya. Ini kita beruntung, kata Allah, nggak pernah ikut angkat senjata, nggak pernah buat bambu runcing, nggak pernah bawa bom, nggak pernah bawa ketapel. Tahu
tahu-tahu kita hidup di Indonesia ini. Tahu-tahu sudah aman, nyaman, tinggal kita beribadah, tinggal ikut pengajian, kita sekolah dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan di saat Indonesia di bawah penjajahan, itu tidak ada akses pendidikan, tidak ada keramaian, tidak ada pengajian, bahkan makan pun sulit. Maka Allah, kemerdekaan ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Tugas kita saat ini adalah menjaga, merawat Indonesia. Jangan sampai kita terpecah belah. Masya Allah, tidak ada negara besar seperti Indonesia yang mampu bertahan dalam satu kesatuan di bawah bingkai NKRI. Itu sulit. Bapak Ibu bisa bayangkan jumlah bahasa daerah berapa, pulaunya berapa ratus ribu, berapa puluhan ribu, belum lagi adat istiadat. Kok bisa? Bapak Ibu, di Sudan itu hanya ada 2 suku. 2 suku saja mereka tidak ketemu. Sampai-sampai Sudan itu daerah yang kaya raya, kaya dengan minyak. Allah, begitu indah kotanya Sudan, mohon maaf. Itu sekarang hancur lebur Sudan itu. Bisa dibayangkan nggak? Hanya 2 suku di situ bisa hancur. Syria, walaupun ada suku-suku tetapi kecil-kecil. Allah, apa yang terjadi kemudian di Syria? Mereka hancur lebur. Negara yang dikenal sebagai negara yang sangat aman, nyaman, enak. Syam, wilayah Syam itu adalah wilayah yang paling nikmat untuk ditinggalkan. Bahkan dalam konteks hadis ini, Allah, Syam itu adalah tempat padang mahsyar. Sampai-sampai Rasul oleh orang Arab, Anda belum merasakan nikmat ya Rasul kalau Anda belum tinggal di Syam. Makanya Syam itu, Allah, kebetulan saya tinggalnya di Syam. Waktu saya kuliah dulu itu tinggalnya di Syam, perbatasan lah. Yordan itu masuk wilayah Syam. Karena dari secara umum, secara garis besar, Allah, Arab itu dulu dibagi 2 dikenal. Ada Syam, ada Hijaz. Jadi kalau wilayah Hijaz itu adalah Mekah, Madinah, itu Hijaz. Syam itu adalah Syria, Yordania, Palestina, itu masuk wilayah Syam. Bapak Ibu, Syam itu suburnya luar biasa. Dan saya harus katakan, orang-orang di sana itu gagah-gagah, cantik-cantik, luar biasa. Sehingga teman saya bilang 10 yang berjalan, 11 yang cantik. Kalau kita ini 10 yang berjalan, 1 yang cantik. Mohon maaf, itu fakta. Sampai-sampai di sini dalam kitab ini disebutkan, ya Rasul, Anda belum merasakan nikmat kalau belum ke Syam. Maka itulah salah satu bentuk tipu daya orang kafir Quraisy. Maka Rasul itu berangkat untuk melakukan peperangan ke Tabuk, karena Tabuk itu berbatasan dengan Syam. Perbatasan Saudi dengan Yordania itu dibatasi oleh Tabuk, dan dia di wilayah Ma'an. Nah, itu wilayah Syam. Maka Rasul pergi ke Tabuk. Maka Allah turunkan ayat ini. Bukan begitu, kira-kira begitulah. Hadirin Allah. Jadi kita sekarang ini sebagai warga Indonesia tidak dituntut lagi berperang. Bisa dibayangkan kita akan seperti Sudan, bisa dibayangkan kita seperti Syria, kita bisa bayangkan seperti Yaman. Maka kita harus bersyukur Indonesia ini kita ada di sini, kita berada di Indonesia. Coba angkat tangan yang mau pindah dari Indonesia. Ada yang mau keluar dari Indonesia? Dinara paling main. Jujur saya katakan, tidak ada yang lebih enak ketimbang Indonesia. Saya pernah diberikan kesempatan jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, ke Arab. Ya Allah, paling nikmat itu Indonesia, Bapak Ibu.
Maka tugas Bapak Ibu saat ini, kalau Nabiullah Ibrahim itu mengajarkan kepada kita tata cara kita menunjukkan nasionalisme kita sebagai bangsa yang besar, apa doa beliau? Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan bumi ini, jadikan negara ini negara yang aman. Nabi Ibrahim mengajarkan kita teladan, harus menjadikan beliau teladan. Beliau mendoakan negaranya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, pernahkah kita mendoakan Indonesia? Wam berdoa. Pira kali berdoa saja lu untuk Indonesia. Nih kadang-kadang kita warga ini Masya Allah, mau enaknya saja kita itu. Berapa kali kita doakan Pak Jokowi? Hah? Jangan melihat Pak Jokowi sebagai pribadi. Jangan melihat Jokowi, Presiden Jokowi sebagai orang yang mungkin Bapak Ibu tidak sepaham dengan beliau, tetapi lihat beliau sebagai siapa? Presiden. Kalau siapapun presiden kita, wajib hukumnya taat. Sampai-sampai para imam mengatakan apa? Walaupun dia maksiat sekalipun, wajib Anda taat. Kenapa? Diberikan kekuatan itu oleh Allah SWT, diberikan otoritas. Bayangkan. Nah ini kita kan Masya Allah, sana sini fitnah, sana sini, wih, ngeri. Apalagi saat ini tahun-tahun politik, ya Allah, hampir kita bingung mana yang benar. Hampir tidak ada kepala negara kita kebenaran dari Pak Jokowi itu kan salah juga itu. Janganlah, alhamdulillah, saya sebagai warga saya tidak melihat siapapun. Beliau presiden kita, maka wajib hukumnya kita doakan. Tugas rakyat itu simple, mendoakan para pemimpin. Allahumma, misalnya Allahumma hdi Rais Jumhuriyah Indonesia, berikan petunjuk kepada presiden kami. Wah, doa. Berapa kali kita doakan Pak Jokowi? Jangan-jangan kita tidak termasuk golongan hamba Allah yang pandai bersyukur. Karena mohon maaf, salah satu makna syukur itu Bapak Ibu, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, maka dia belum dikatakan bersyukur di hadapan Allah. Jangan-jangan kita ini termasuk yang kufur nikmat karena tidak pernah mendoakan Pak Jokowi, tidak pernah mendoakan bangsa Indonesia. Jadi kalau tiang simpel saja Bapak Ibu, siapapun presidennya, saya rakyat wajib kita bela. Menghina presiden itu berarti menghinakan diri kita sendiri. Ya, simpel saja. Nggak perlu ada undang-undang ITE sebenarnya. Kenapa? Kalau kita menghina beliau berarti menghina diri kita sendiri. Ada yang mau menghina dirinya sendiri? Nggak ada. Simpel kan? Maka tugas kita saat ini adalah sebagai bangsa yang besar, bangsa yang merdeka, kita tidak lagi disuruh berperang, tidak lagi angkat senjata, tetapi jaga keamanan, jaga ketertiban, jaga kebersamaan, jaga persatuan. Ini kan gara-gara politik doang nih. Beda warna, tidak saling tegur. Beda lambang, oh bukan dari kita dan lain sebagainya. Mohon maaf, lepaskan atribut-atribut itu. Kita ini satu kesatuan, kita ini bangsa Indonesia. Kita tidak mungkin besar kalau kita masih mengedepankan golongan, fanatikme, suku dan lain sebagainya. Allah, ini yang saya ingin sampaikan. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kita. Beliau berdoa tentang Mekah. Apa doa beliau? Wallahi innaki la khairu ardillahi. Sesungguhnya engkau wahai Mekah merupakan tempat yang paling baik. Wa ahabbu ardillahi ilallah. Dan tempat yang paling dicintai oleh Allah itu Mekah. Laula anni ukhrijtu mink ma kharajtu. Kalau saya tidak diusir, tidak dikeluarkan darimu, saya tidak mungkin mau keluar dari Mekah. Maka alhamdulillah, tentu segala sesuatu ada hikmahnya.
Karena kita tahu keluarnya baginda Nabi atas perintah Allah melakukan hijrah, maka kita temukan bagaimana Islam itu berjaya setelah beliau melakukan hijrah ke Madinah. Bapak Ibu, yang ingin saya tegaskan di sini di majelis yang mulia ini, hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan hampa, sesuatu yang hampa, bukan kosong dari nilai. Bapak Ibu harus mengambil posisi apakah kita ini berperan sebagai orang-orang muhajirin atau mungkin orang ansor. Bahkan yang paling utama adalah kita harus menjadi dua-duanya. Bayangkan di saat awal-awal hijrahnya baginda Nabi SAW ke Madinah, Bapak Ibu, beliau itu melakukan 3 hal. Apa yang beliau lakukan? Yang pertama itu adalah binaul masjid. Beliau itu mendirikan masjid pertama kali. Apa tujuannya? Apa makna simbol daripada masjid Allah? Masjid itu adalah tempat segala aktivitas. Jadi bukan hanya sekedar tempat sholat, tetapi dia menjadi simbol. Di situ syiar Islamnya ada, di situ ada pendidikannya, di situ ada pengajian, di situ ada sholat. Maka bagi kita, Allah, sebenarnya tempat yang paling baik itu adalah masjid. Maka pantas di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu disebutkan orang yang paling baik itu adalah mereka yang memakmurkan masjid, mereka yang dekat dengan masjid, mereka yang cinta kepada masjid. Ini mohon maaf, kita di Lombok ini kecintaan kepada masjid itu belum berbanding lurus, dalam artian kecintaan memakmurkan dengan kecintaan membangun. Ini harus kita sampaikan. Subhanallah, masyarakat kita kalau membangun masjid itu mungkin satu-satunya di dunia, hanya masyarakat Sasak Lombok yang memiliki antusiasme di dalam membangun masjid. Saya pikir itu kita apresiasi. Kita harus bangga dengan orang Sasak. Karena di sini masjid sampai dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid itu tidak mungkin hanya 1% di antara masjid-masjid itu yang dibiayai oleh pemerintah atau yang lebih disupport oleh pemerintah. Selebihnya siapa? Semua swadaya, semua warga, semua masyarakat. Bisa dibayangkan nggak Bapak Ibu? Ada masjid yang biayanya sampai 7 miliar. Begitu takmirnya kumpul, ini setelah kita buat sketsa, nih desainnya, insya Allah 7 miliar. Bingung semua masyarakat, bingung. Tetapi Masya Allah, dimulailah sedikit demi sedikit. Nanti ada perayaan-perayaan maulid, diarahkan dananya ke situ. Nanti ada acara-acara apa, diarahkan. Masya Allah, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun, 7 miliar selesai. Hebat nggak? Kira-kira 7 miliar itu sedikit apa banyak? Ibu-ibu, 7 miliar itu sedikit apa banyak? Masya Allah, dulu awal-awal tidak ada bayangan bisa jadi masjid ini 7 miliar. Ternyata sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun selesai. Bapak Ibu, begitu bahagianya kampung kita, desa kita punya masjid yang mewah. Dulu tidak terbayang 7 miliar bisa kita dapatkan. Sekarang begitu sudah jadi masjid dengan 7 miliar. PR berikutnya apa? Memakmurkan masjid. Kira-kira setelah jadi masjid yang megah mewah itu, bisa penuh nggak masjidnya? Satu sab bisa penuh nggak? Ternyata mohon maaf Allah, jauh lebih berat mencari satu sab ketimbang 7 miliar. Hah? Mana lebih berat? Mencari satu sab apa 7 miliar? Satu sab. 7 miliar 7 tahun bisa, tetapi 10 tahun pun tetap satu sab belum penuh. Ini rahmat Allah. Berarti ini PR kita semua. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal beliau keluar dari Mekah menuju Madinah, beliau membangun masjid sebagai central of activity. Segala kegiatan itu dilakukan di masjid. Ini yang pertama. Bapak Ibu, yang kedua apa? Al-mu'akhah.
Beliau mempersaudarakan saudara-saudara kita yang datang dari Mekah menuju Madinah. Orang Mekah dipertemukan dengan orang Madinah. Bapak Ibu, ini perlu pendengaran, perlu kecermatan, perlu perhatian khusus. Bayangkan orang-orang Mekah itu ditampung oleh orang Madinah, bahkan dianggap lebih daripada saudara kandung. Ini yang sulit sekali untuk kita bangun saat ini. Bapak Ibu, kita ini sudah satu bangsa, satu suku, tetapi kadang-kadang sulit untuk menunjukkan kesetiakawanan, sulit untuk menunjukkan solidaritas. Padahal orang Mekah sama orang Madinah itu jauhnya luar biasa. Mekah, Madinah, kalau dulu bisa berhari-hari kalau mereka jalan kaki. Tetapi begitu baginda Nabi membangun iman mereka, memperkuat keimanan mereka, dan beliau katakan, Anda harus mencintai saudara Anda yang datang dari Mekah. Bapak Ibu, apa yang dilakukan terus? Orang-orang Madinah itu dengan sukarela memberikan bantuan kepada orang-orang Mekah. Karena itu mereka diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr. Baca surat Al-Hasyr ayat 7, ayat 8, ayat 9. Itu semuanya adalah penegasan Allah. Bagaimana orang-orang Mekah, bagaimana orang-orang Madinah. Bapak Ibu, salah seorang sahabat yang dipersaudarakan oleh baginda Nabi itu adalah Abdurrahman ibn Auf. Beliau keluar bersama rombongan baginda Nabi. Baginda Nabi terlebih dahulu dengan Abu Bakar, setelah itu rombongan beliau berikutnya. Sampai di Madinah, Bapak Ibu, beliau dipertemukan dengan sahabat yang namanya salah seorang sahabat yang kaya, ya, di Madinah. Begitu dipertemukan, diperjumpakan kedua orang ini, ya, nih, Anda yang kaya di Madinah, ini saudara Anda dari Mekah yang namanya Abdurrahman ibn Auf. Subhanallah. Apa kata sahabat yang mengangkat saudaranya dari Mekah? Beliau itu membagi dua hartanya, kemudian beliau meminta untuk memilih mana di antara dua harta yang beliau sukai. Alhamdulillah, itulah bentuk perhatian, kepedulian orang-orang Madinah. Sampai-sampai Al-Quran mengatakan walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Orang-orang yang mendiami Madinah, mereka mencintai saudara-saudaranya yang datang dari Mekah. Yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Mereka tidak menginginkan apapun, sedikit pun dari apa yang mereka sudah berikan kepada orang-orang Mekah. Beda dengan kita, Allah. Kalau kita ngasih sesuatu saat ini kan pasti ada udang di balik batu. Apalagi di tahun politik, orang datang ke kita, cari kita ini saat ini, Masya Allah, alamat kita itu semua orang tahu saat ini. Pinter orang-orang saat ini. Kenapa? Tujuannya untuk meraup suara, tujuannya supaya mereka dipilih. Tetapi kalau dulu orang Madinah memberi itu, alhamdulillah, Allah tidak mengharapkan apapun dari orang yang dia kasih. Bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa yu'thirun, Bapak Ibu, dalam Islam itu ada yang namanya sifat itsar. Itsar. Apa arti itsar? Itsar itu mendahulukan orang lain walaupun saat itu dia memerlukan. Itu namanya sifat itsar. Bapak Ibu, mendahulukan saudaranya atau orang lain walaupun dia sendiri memerlukan itu. Bisa dibayangkan contohnya, kita punya uang 5.000, padahal kita mau sarapan sudah niatnya. Ada saudara kita yang kehabisan bensin, ada nggak uang 5.000? Satu kita mau makan, satu kita harus bantu saudara. Orang yang disebut dengan itsar itu adalah mendahulukan dia dulu. Nah, padahal dia nggak punya apa-apa. Bisa nggak kita seperti itu? Ya, sebutannya 5.000 masih bisa. Tapi kalau 1 juta, kalau yang lebih besar,
Allah, ini kan beda. Tetapi inilah contoh Allah. Isar itu adalah mendahulukan saudaranya walaupun dia sendiri membutuhkan, dan itulah yang dicontohkan oleh orang-orang Ansar, orang-orang yang mendiami kota Madinah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut, wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila. Ketahuilah, kata Allah, bahwasanya mereka-mereka yang mengusirmu wahai Nabi Muhammad, mereka itu tidak akan bertahan lama di Mekah. Jadi siapapun yang melakukan kezaliman, siapapun mereka yang melakukan kejahatan, kata Allah, kejahatan itu tidak akan lama bertahan. Ini harus kita pegang. Tidak ada orang yang kekal abadi dalam hidup ini, apalagi kalau itu berkaitan dengan keburukan. Jadi jangan bangga dengan dosa, jangan bangga dengan keburukan, jangan bangga dengan kezaliman. Kita bisa korupsi, senang sekali. Apa yang disombongkan dari korupsi? Saya punya kekuasaan. Nih kan seringkali kalau kita berkuasa, kemudian ada lawan politik misalnya, kita dendamnya luar biasa, kita habisin, ada kebanggaan. Bapak Ibu, inilah maksud daripada ayat ini. Tidak akan lama bertahan yang namanya keburukan itu. Maka apa yang terjadi kemudian? Ayat yang berikutnya, sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina. Ketentuan Allah itu berlaku bagi baginda Nabi dan juga kepada para nabi-nabi sebelumnya. Itu yang disebut dengan sunnatullah. Kehendak Allah, ketentuan Allah berlaku. Jadi kalau ada orang yang zalim dalam hidup ini, dia pasti nanti akan menemui hasil yang buruk dari kezalimannya. Dan kalau kita lihat para nabi-nabi yang diusir dari tempat tinggal mereka, Nabi Saleh, kemudian misalnya Nabi Yusuf, atau misalnya nabi-nabi yang lain, Allah, Nabi Lut dan lain sebagainya, kaum-kaum yang anti kepada mereka itu ditenggelamkan semua oleh Allah SWT. Jadi tidak ada istilah bahwasanya kezaliman itu akan bertahan. Maka ini sunnatullah, Allah, kezaliman itu pasti akan habis. Dan ingat, beda dengan kebaikan. Kalau kebaikan itu tidak akan pernah habis. Paham? Orang kalau sudah baik, Allah, walaupun banyak orang gak suka, dia tetap bertahan baik. Coba kita lihat Maulana Syekh, beliau sudah meninggal, tetapi karena beliau menghadirkan kebajikan, kebaikan melalui sekolah-sekolahnya, tetap disebut. Apalagi kalau kita bicara baginda Nabi, itu tidak akan pernah selesai walaupun beliau sudah berakhir meninggal dunia, tetapi karya-karya baiknya itu tidak akan pernah hilang. Itu contoh. Tetapi kalau keburukan, Allah, selesai. Jadiin pelajaran. Lihat Fir'aun, ya, artinya Allah tunjukkan kekuasaannya, bagaimana Allah memberikan siksa, penderitaan dan lain sebagainya kepada orang-orang yang zalim. Ini terjadi. Makanya subhanallah, apa yang terjadi di Mekah kemudian 8 tahun kemudian setelah baginda Nabi SAW berhijrah, di tahun ke-8 Hijriah itu Mekah ditaklukkan. Bahkan tahun kedua itu, Allah, Perang Badar terjadi. Itu adalah isyarat-isyarat bahwasanya orang-orang mereka Mekah itu tidak akan bertahan lama. Kita menang di Perang Badar. Puncaknya adalah apa? Penguasaan umat Islam terhadap Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. 8 tahun kemudian, itu yang kita kenal dengan Fathu Mekah, yang diabadikan dalam Al-Quran, Inna fatahna laka fatham mubina, dan sungguhnya kami sudah membuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya Mekah itu untuk kita umat Islam. Alhamdulillah, inilah. Jadi jawaban dari semua itu bahwasanya apapun yang terjadi pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, walaupun orang-orang kafir Quraisy menghendaki beragam keinginan mereka dan beragam cara untuk mengusir baginda Nabi, alhamdulillah, ternyata beliau tetap di Mekah, dan barulah berakhir Mekah itu setelah dilakukan Fathu Mekah oleh pasukan Muslim.
Mudah-mudahan Allah apa yang menjadi penjelasan kita ini akan membuka wawasan kita, terutama sekali bagaimana kita membangun nasionalisme kita, mencintai negara kita, mencintai bangsa kita, karena itu adalah sesuatu yang lumrah, wajib hukumnya, ya. Jangan sampai kita membuat kerusakan di muka bumi ini, karena memang orang-orang yang membuat kerusakan, kalau dalam bahasa agama itu satu makhluk yang kita cederai, maka sebenarnya kita sedang mencederai seluruh umat manusia. Maka mudah-mudahan melalui kajian ini kita semakin mencintai bangsa kita, ya, karena contohnya adalah baginda Nabi SAW yang mencintai Mekah. Dan ingat, kezaliman bagaimanapun kekuatannya, bagaimanapun powernya, dia akan hilang dengan sendirinya, karena itu adalah berlaku sunnatullah namanya. Itu adalah ketentuan Allah. Semua kezaliman pasti akan berakhir dalam kehidupan ini. Saya pikir demikian. Mari kita bermunajat mengakhiri kajian ini untuk kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا حسنا معصوما ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.